Jadi intinya kita kumpul hari ini, Hapak dengan Kadin ini, kita istilah kumpul, kita bincang-bincang mengenai pengusaha, khususnya pengusaha Amume dan Kamoro yang ada di sini. Setelah kita diskusi-diskusi ringan ini, saya sebagai Kadin, saya melihat bahwa mereka nih yang selama ini yang pekerja, mereka ini semua nih pengusaha yang bermitra dengan Freeport. Tapi yang saya lihat mereka bermitra dengan Freeport ini hanya yang mereka kerja yang di lingkungan di daerah aja gitu. Padahal kita lihat Freeport ini kurang lebih ada 400 perusahaan yang di dalam. Nah, 400 perusahaan ini kalau kita pilah-pilah, ini kan sebagian kecil saja yang orang Papua, khusus Amume Kamoro ini, yang dari luar bawa masuk, misalnya pengadaan-pengadaan. Kan di sini banyak pengadaan ayam, pengadaan oli, pengadaan ban mobil, pengadaan bermes. Ini kan banyak hal pengadaan yang hanya beli dari luar terus kasih masuk ke sini orang luar. Nah, makanya saya setelah diskusi dengan pengusaha Hapak ini, mereka punya semangat juga yang sama, yang mau juga sama dengan pengusaha-pengusaha yang dari luar yang masuk ke sini, yang istilah pengadaan-pengadaan barang-barang yang tadi saya sebutkan ini kan barang yang hanya dibeli dan kasih masuk. Dan kalau kita lihat persentase anak Papua yang posisi bandingkan dengan orang luar yang berusaha di tempat ini, kan jauh sekali. Kalau saya setelah saya diskusi ini, 90% pengusaha yang dari luar itu, yang pengadaan barang dari luar ini sangat banyak sekali, 90%, 98% lah dari luar semua. Kok mereka nih mampu, kok tidak diberdayakan gitu. Kan setelah mereka cerita dengan Kadin, saya bilang, kita Kadin, saya siap untuk membantu kalian dari permodalan, dari manajemen, kita siap untuk bantu itu. Kamu punya kemauan, sudah ada. Barang ini kan cuma beli dari pabrik, kasih masuk ke Freeport sesuai dengan standar Freeport. Masa mereka tidak bisa? Ini kan barang yang gampang, bukan butuh satu keahlian yang berlebihan ya, yang teknologi tinggi. Tidak ada dong. Cuma beli dari pabrik, beli dari itu, kasih masuk ke Freeport, selesai masalah. Iya kan? Kok mereka tidak dikasih kesempatan untuk itu, tuh kan lucu. Makanya setelah mereka cerita dengan saya sebagai ketua Kadin, saya rasa ketidakadilan yang terjadi. Berarti Hapak ini memang dia bagian dari Kadin ya Pak? Sebelumnya jadi Hapak Kadin. ini itu organisasi, asosiasi yang dibentuk untuk membawahi pengusaha-pengusaha yang Amume Kamoro yang ada di sini. Dan mereka semua ini pengusaha yang sudah berjalan dengan Freeport. Tapi yang saya lihat nih, mereka hanya yang kecil-kecil yang ambil yang sayur, yang kecil-kecil aja, yang di pinggir-pinggir rumah aja, kasarnya begitu. Kemudian Hapak ini sekarang sudah sekitar berapa pengusaha yang tergabung di dalamnya? Baik Amume Kamoro. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang baik ini. Saya atas nama Ketua Hapak, penaik adat pengusaha Amume Kamoro yang sudah. Pada dasarnya Hapak ini hadir karena kemudian melihat kondisi lapangan yang terus terjadi, keterbelakangan yang begitu rumit seperti Ketua Kadin sampaikan. Jadi dari situlah berangkat Hapak, dan kami merasa bahwa perlunya hadir Hapak untuk menjawab semua aspirasi itu. Sehingga pada hari ini kami sangat terima kasih dan senang bisa bergabung bergandingan tangan untuk satu tujuan yang baik. Sehingga pada hari ini kami tidak merasa terbebani dalam fungsi apapun, kami keuangan, segala macam segi, sehingga kami merasa ada tujuan yang baik bersama Kadin. Sehingga pada hari ini kami sudah komitmen mau jalan sama-sama bersama Kadin, sehingga seperti yang disampaikan Pak Ketua Kadin bahwa Freeport ini jangan melihat kami sebelah mata. Yang perlu saya tegaskan hari ini, Freeport dalam hal ini semua ada pertimbangan hari sana. Kami sebagai penonton hari ini, kami ada sebagai penonton, kami tidak dapat apa-apa dari Freeport. Jujur hari ini kami telah hadir di sini dari pengusaha
yang disampaikan bahwa kami cuma pengusaha yang dapat pangan dari Freeport. Kami cuma penjual kopi, penjual bensin, penjual air mayo dan sebagainya. Hampir sebetulnya 99% saya bilang itu. Freeport itu orang lain dipakai. Dan ini adalah kelalaian dan perbuatan saya tidak tahu oknum ataupun siapa yang telah dilakukan dan terus dilakukan oleh oknum itu. Sehingga pada hari ini juga Freeport harus buka mata. Pada hari ini Freeport harus buka mata dan melihat anak-anak asli yang betul hari untuk negeri ini, dan khususnya apa itu yang kita masih sampaikan. Kedua, ini dari semua segi, dari stakeholder baik pemerintah, baik pusat maupun setiap stakeholder ada di kabupaten maupun luar kabupaten, kami berharap sekali bisa kerjasama dan melihat betul hati dan nurani kami anak daerah, sehingga kami juga ada, kami juga bisa tampil, kami juga bisa berikan yang terbaik untuk mereka. Oke, mungkin izin sama tadi, apakah sebelumnya sudah pernah ada audiensi dengan Freeport dan mereka sampaikan mungkin kekurangan dari apa, mungkin apa ya, kompetensi dan lain-lain atau permodalan, apakah mereka pernah sampaikan seperti itu? Ya, untuk saat ini kebetulan kami baru launching bulan November tahun kemarin, November 28 November 2022, dan sekarang sudah 8 Februari ya. Sehingga agenda kami selanjutnya kami akan audiens di beberapa stakeholder yang ada di sini, dari pemerintah maupun Freeport. Dan saya berharap sekali semua stakeholder membuka diri untuk kami hadir. Oke. Dan untuk program terakhir mungkin dari Kadin sendiri melihat persoalan ini kan mereka, apakah nanti Kadin yang fasilitasi untuk audiensi bersama Freeport dan pemerintah? Jadi kita berjalan bersama-sama, dengan mereka. Jadi kali ini kan rumah daripada berapa asosiasi. Nah, jadi kita bagaimana bergandengan tangan, terutama pengusaha hapak ini yang mana mereka ini yang punya rumah di sini, ya rumah yang dimana Freeport tinggal di sini, berusaha di sini. Jadi saya sebagai Kadin saya lihat terjadi ketidakadilan ini, makanya saya mari kita sama-sama audiens. Jadi setelah kita konferensi pers ini nanti kita akan menyurati untuk audiens dengan ada berapa perusahaan, misalnya Pangansari, Trakindo, apa nih Petrosi, terus apa nih SSB, terus apa ada berapa perusahaan yang memang nanti akan kita kirim surat, kita minta audiens untuk supaya mari kita juga mau minta porsi seperti yang teman-teman yang dari luar yang datang usaha di rumah kita ini, gitu intinya. Oke, tadi Pak Ketua, maaf lupa mungkin bilang bahwa ada berapa yang sudah tergabung sekarang? 41. Untuk saat ini 41 anggota hapak sendiri 41. Oke, 41 terakhir itu khusus Amung Mekamoro atau ada? Terdata Amung Mekamoro murni. Khusus Amung Mekamoro. Oke, siap. Terima kasih. Itu sebenarnya masih banyak sekali di luar sana, cuman yang sementara ini yang terdata di kita dan usahanya memang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Jadi tidak semua yang mau jadi pengusaha masuk di situ, tidak, tapi kita yang sudah berusaha sendiri dari nol, sudah berjalan lebih dari 1 tahun, itu baru kita jadikan anggota di dalam hapak. Dan mereka ini semua pengusaha Ya. yang sudah kerjasama dengan Freeport. Jadi itu yang saya senang. Kenapa? Mereka semua ini pengusaha yang sudah berjalan, hanya masih tetap kelas rendah. Kita mau naik kelas ini yang kita mau naik kelas. Makanya mereka ketemu saya bilang harus naik kelas. Iya. Ayo. Tambahkan lagi ya. Silakan. Saya dari Laut Laut selaku pengawas. Selama ini proyek pemerintahan juga kan tidak jelas. Ini kan saingan besar dilakukan oleh BPN. Ini, jadi talut-talut ini selalu talut-talut yang ini pun pemerintah tidak pernah kasih sesuai dengan sebagai menteri orang-orang yang benar-benar punya tempat sini. Jadi dia akan sub yang benar-benar membunuh. Jadi pernah bertengkar di jalan-jalan itu ibu-ibu. Hal-hal seperti ini kan tidak boleh. Kita orang ini berdiri untuk melihat hal-hal seperti itu. Jadi saya minta dengan hormat memberikan benar-benar ke anak-anak Papua itu 1M itu kasih ke anak-anak Papua. Selama ini kan tidak begitu. Sekarang kader pemerintah kan tidak ada, pengusaha Mekamoro muncul tidak ada di kabupaten ini. Jadi kita bingung juga. Ini selama ini proyek itu Pak Cang dengan Pak Romesinya kasih sub-sub. Itu akan masih ini pemerintah kasih ke anak Papua. Lebih khusus Amung Mekamoro.
itu memberikan 15 juta untuk bikin taluk, dapat 3 usaha keuntungan. Kayak di sini kan membumi, ini keinginan kita dilakukan oleh PU. Nah, jadi saya minta Pak Robert dan manajemen lagi PU sadar, tidak boleh ini keinginan kita dilakukan, di stop. Saya minta stop. Jadi kami tetap akan kawal alat seperti itu. Kami akan bicara agak ke masyarakat yang benar-benar ditindas. Hal ini yang selalu kita bilang ini benar-benar dibodohi. Nah itu yang kita tidak mau, supaya PU dan dinas-dinas terkait yang dana OSIS lihat kepada anak-anak Papua, dan lebih khusus sama Kamor dan lima kerabat. Nah ini akan kita kawal semua. Jadi pemerintah kita minta dengan hormat buka mata melihat anak-anak yang benar-benar lihat besar, tapi karena tidak pernah memberikan peluang-peluang itu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi, saya juga sedikit tambahkan saja. Nama saya Teni Ustum. Saya juga anggota dari HAPAK. Kami HAPAK sendiri juga tidak hanya tinggal berdiri dari pengusaha-pengusaha, tetapi HAPAK sendiri juga mengembangkan program-program dari bidang-bidang masing-masing yang sudah berjalan, dan juga sedang mengembangkan program-program. Artinya ada UMKM yang kami sedang kembangkan, yaitu kios-kios atau pondok-pondok pindang yang sedang HAPAK kembangkan, supaya dari HAPAK sendiri juga melakukan sesuatu untuk mengembangkan mama-mama atau orang-orang yang punya niat berusaha. Jadi HAPAK tidak hanya terpaku atau gabungan dari pengusaha-pengusaha yang individu, tetapi juga kami juga lahir untuk membina mama-mama atau orang-orang yang punya niat berusaha, tetapi mereka yang kemampuannya terbatas, kami mendorong mereka supaya mereka juga betul semangat untuk berusaha. Mereka juga mendapatkan pikiran bagaimana berusaha, seperti itu yang kami lakukan selama kurang lebih 1 tahun itu dalam perintisan, dan setelah launching baru masuk tahun ini, baru masuk 2 bulan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.